aku Intan. Buat kalian yang baru di channel ini, selamat datang. Semoga kalian suka sama channel ini. Di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku gimana dari awal aku ikut tes PPA PPT BCA sampai lolos, sampai kuliah di sana, sampai akhirnya aku sekarang bekerja direkrut di salah satu perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia. Kenapa aku mau bikin video ini? Karena ada beberapa dari teman-teman semua yang kadang suka DM aku di Instagram atau bahkan bisa ketemu line aku buat ngechat gimana sih kak kehidupan di PPTI, terus gimana nanti kerjanya, prospek kerjanya dan sebagainya macamnya. So aku memutuskan untuk bikin video ini aja supaya nanti kalian bisa lihat kapanpun kalian butuh informasi mengenai PPA PPT BCA. Oke, so tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Sebelum masuk lebih jauh mengenai cerita pengalaman aku, nah aku mau jelasin dulu nih apa sih sebenarnya PPA PPT BCA. Jadi kalau kalian ada yang baru tahu, nih aku coba jelasin sedikit. PPA PPT BCA itu adalah program beasiswa yang diberikan oleh BCA untuk anak-anak lulusan SMA atau SMK, di mana mereka menawarkan dua pendidikan, yaitu ada akuntansi sama teknik informatika. Program pendidikan ini akan berlangsung selama 2,5 tahun dengan setara kalian sudah S1. Maksudnya setara adalah secara gelar kalian belum mendapatkan sarjana, tapi secara pendidikan, secara materi perkuliahan kalian tuh sudah mendapatkan materi pendidikan yang sama sesuai dengan kalau kalian berkuliah di universitas secara reguler. Jadi nggak ada bedanya 2,5 tahun sama 4 tahun kalian di reguler itu sama. Nah kemudian sisi lainnya, selain cepat tadi kita udah selesai S1 2,5 tahun, kalian juga bisa dapat benefit lain. Yang pertama, yang paling super luar biasa adalah kalian dapat uang saku bulanan. Ini cukup banget buat kalian living cost, nabung, makan. Terus kalau misalnya kalian masuk jurusan PPTI, kalian akan dapat laptop. Kalau misalnya PPA, kalian akan dapat kalkulator yang lengkap gitu, kalkulator yang kayak gini untuk menunjang perkuliahan kalian. Jadi kalian benar-benar dari kota kalian ke Jakarta, atau sekarang pendidikannya di Sentul udah nggak bawa apa-apa, benar-benar siapin hati aja, mental buat semangat belajar. Dan infonya saat ini tuh lagi dibikin dorm untuk anak PPA PPT BCA. Nah, ini tuh cuma sebagian kecil penjelasan aku mengenai PPA PPT BCA. Untuk info lebih lengkap mengenai fasilitas atau persyaratannya atau jenis tesnya saat ini gimana, kalian bisa langsung cek di karir.bca.co.id karena di situ udah lengkap banget. Kalian tinggal search PPA PPT BCA. Soalnya di video ini aku akan lebih bahas pengalaman aku ngikutin tes PPA PPT BCA, dan aku mungkin akan kasih tips and tricks sedikit gimana supaya kalian bisa lulus tes PPA PPT BCA. Oke, lanjut ke ceritanya. Awal cerita itu adalah waktu aku di kelas 3 SMK jurusan multimedia. Nah, waktu udah semester 2 ini bingung banget sih sebenarnya mau lanjut kuliah kemana. Di pikiran aku saat itu hanya ada 3 pilihan. Masuk Universitas Atmajaya Yogyakarta karena cici aku di sana, atau masuk ke STIMIK Pontianak karena aku kan orang Singkawang, jadi deket lah ke Pontianak, dan STIMIK kan gak beda jauh dari jurusan aku saat ini. Kemudian dan yang ketiga adalah ikut kopaku kalau sekalian mungkin bekerja atau kuliah di sana. Jadi intinya tuh aku cuma punya pilihan itu aja. Di tengah kegalauan aku, teman aku yang dari Pontianak ini kasih tahu kalau akan ada tes PPA PPT BCA ini. Terus aku searching dulu gimana sih proses pendidikan di sana dan sebagainya macam gitu. Kayaknya menarik sih dan nggak ada salahnya gitu, coba kan, kita nggak bayar sepeser pun, ya udah kita tes aja. Akhirnya di hari itu aku langsung siapin rapot aku untuk aku isi. Jadi tes pertama kan administrasi. Nah di tes administrasi ini kita akan ngisi nilai-nilai kita sesuai dengan format yang mereka tentuin. Akan ada satu file di mana kita ngisi nilai-nilai kita di sana. Udah deh aku submit tuh. Sebenarnya nggak beberapa lama setelah itu
itu ada kakak-kakak alumni yang ke sekolah aku juga buat mempresentasikan si PPA PPTBC ini. Cuma aku udah tahu infonya lebih dulu. Nah, jadi aku bantu di teman-teman aku buat daftar juga biar kita bareng-bareng daftarnya. Kalau pengalaman dari aku, untuk tes administrasi biasanya akan lolos. Tapi kalian yang penting sesuaikan dengan format yang udah diberikan. Jadi kalau misalnya disuruh nilainya ditulis 70,0 misalnya, jadi pakai format puluhan, kalian ikutin format puluhan. Dan nilai kalian itu udah memenuhi persyaratan mereka di awal. Misalnya kalau dulu aku itu seingat aku nilai rata-rata atau nilai setiap mata pelajaran itu nggak boleh di bawah 7. Jadi kalau misalnya kalian udah memenuhi, harusnya bisa masuk. Kalau sekarang kalau nggak salah ada tambahan nilai matematika nggak boleh di bawah berapa. Jadi kalian pastiin aja nilai kalian udah mencukupi itu. Aku kayaknya baru jamin tes administrasi itu berhasil. Nah, lanjut setelah udah submit tes administrasi ini beberapa minggu, kemudian dipanggil untuk tes psikotes. Nah, di situ ada selang beberapa minggu untuk persiapan. Nah, di situ ada selang persiapan beberapa minggu sebelum kalian akan tes psikotes pertama. Karena aku bener-bener buta banget, nggak pernah tes psikotes di sekolah, itu nggak pernah diadain. Jadi aku searching sendiri, kira-kira kayak gimana sih tes psikotes itu. Cari contoh-contoh soal juga. Misalnya ada 5 gambar nih, pilih yang berbeda, misalnya dipelajari pola-pola yang kayak gitu tuh gimana. Aku pelajari juga tes koran, aku pelajari juga cara menggambar yang ada kayak gambar ini, kalau misalnya dikasih satu garis gambar apa. Ini tips aku selanjutnya, kalian harus mulai menenangkan diri itu minimal H-3 deh sebelum kalian mau tes psikotes. Karena sesuai namanya kan tes psikotes ya, yaitu tes tentang pikiran kita istilahnya gitu. Kalau misalnya tes tertulis misalnya yang akademis itu kan kita belajar H- berapa jam juga nggak pengaruh gitu kan. Tapi kalau tes psikotes itu kayaknya berpengaruh banget gitu. Kalau hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, kita deg-degan, itu hasilnya akan berubah. Meskipun kita udah yakin banget ini tuh sesuai dengan yang kita pelajari, tapi kalau kita terlalu gugup, itu kayaknya akan berubah hasil gitu. Jadi saran dari aku untuk tes psikotes, kalian boleh belajar, boleh banget malahan kalian harus tahu tes psikotes itu kayak gimana bentuknya, tapi jangan terlalu di-force ya. Jadi jangan kalian sampai H- berapa hari itu masih kebut-kebutan untuk belajar. Yang penting kalian tahu, oh kayak gini polanya soalnya. Oke, pelajari, tinggal kalian banyakin berdoa juga, tenangin hati, terus mungkin keluar sama teman biar have fun. Jadi jangan terlalu dibawa grogi. Karena dari pengalaman aku, banyak teman-teman aku, adik kelas aku yang gagal di saat mereka tuh terlalu memforsir pikiran mereka untuk belajar tes psikotes ini. Oke, di tes psikotes ini kita masuk lumayan rame, ratusan orang gitu dari beberapa kota ke Singkawang. Psikotes pertama kita tes pagi sampai siang, selesai kita disuruh nunggu di luar sambil makan siang. Habis itu tiba saatnya nama-nama yang lolos itu ditempel di depan pintu ruangan dan harus langsung ikut tes psikotes kedua di hari yang sama, itu sekitar jam 2. Dengan deg-degan aku juga udah pasrah banget, cari ternyata puji Tuhan ada namanya. Tapi sedihnya teman aku yang lain yang satu kelas sama aku itu nggak ada yang lolos. Padahal kita pengennya bisa lolos barengan, bisa kuliah barengan, tapi Tuhan mungkin punya jalan yang lain buat mereka. Jadi akhirnya aku sendiri yang lolos. Kemudian aku lanjut ke tes psikotes kedua. Nah, di tes psikotes kedua ini udah lebih sepi orang-orangnya, tapi rasanya makin deg-degan karena orang-orangnya tuh lebih bersaing lagi gitu. Kayak suasananya tuh suasana bersaing gitu. Ada tes koran, habis itu ada tes menggambar juga, terus ada tes untuk menjawab pertanyaan secara singkat. Misalnya ada pertanyaan, kapan kamu mandi terakhir kali misalnya, nanti instruksinya akan suruh kamu untuk tidak boleh berpikir. Jadi apapun yang terlintas di pikiran kamu saat membaca pertanyaan itu harus langsung kamu tulis. Di situ itu benar-benar itu menit-menit terakhir, itu tes terakhir kalau nggak salah, menit-menit terakhir dimana deg-degan banget karena
kita nggak tahu, bisa aja kita tiba-tiba keceplosan nggak jujur atau gimana, kita mau menutupi kesalahan tapi nggak bisa karena beberapa pertanyaannya ada yang sensitif juga. Akhirnya selesai tes psikotes sudah lega, kita disuruh tunggu kayak 3-4 hari kalau nggak salah. Kalau misalnya diterima akan ditelepon, kalau misalnya nggak diterima akan tidak ada kabar. Ya udah, berdoa aja selama keputusan kakak diterima enggak apa-apa. Kalau diterima puji Tuhan banget, jujur di hati itu udah deg-degan banget karena seperti yang kalian tahu tadi, di antara 3 opsi ini yang paling memungkinkan adalah aku ikut aku ke Australia, karena di 2 ini jalur pendaftaran itu udah ditutup dan kalau aku mau ikut aku harus ikut tahun depan, which is aku akan telat 1 tahun kan. Akhirnya 3 hari kemudian, iya, ada apa ya? Ini siapa? Ini dengan pihak BCA, Bu. Ibu berhasil lolos untuk tes psikotes kedua. Kita tunggu Ibu di tes wawancara pertama ya. Kita akan kirim detail tempatnya di email Ibu. Beneran gitu, kayak seneng banget. Akhirnya tes kedua juga lulus. Nah setelah itu aku lanjut wawancara. Di wawancara pertama berjalan lancar meskipun ada sedikit momen-momen deg-degan aku juga, mungkin aku nggak keterima, tapi itu aku, kalau kalian pengen tahu mungkin aku akan bahas terpisah ya. Setelah wawancara 1 selesai, wawancara kedua dipanggil lagi. Kemudian wawancara kedua ini lebih santai lagi. Jadi wawancara kedua itu ngobrol biasa, cuma nama, sekolahnya di mana, jurusannya apa, terus kenapa mau ikut, kayak gitu-gitu yang udah lebih santai. Nah kalau wawancara, tips dan trik aku adalah pertama kalian rapi, jaga sikap kalau ditanya, jangan matanya kemana-mana, kayak gitu. Yang secara general itu kalian pelajari aja di Google, pasti ada. Jadi tes wawancara kedua aku juga berhasil, kemudian gak lama dihubungin kembali buat tes kesehatan. Tes kesehatan ini juga aku dibiayain, tinggal datang ke rumah sakit yang dituju, di situ tes dan tunggu hasilnya. Untuk tes kesehatan ini tipsnya adalah kalian jaga pola makan kalian beberapa hari sebelum kalian akan tes kesehatan, selalu minum susu beruang. Nah udah, habis itu tes kesehatan gak lama lolos. Gitu ceritanya. Puji Tuhan banget bisa lolos di PPAPPT IBCA, meskipun sebenarnya setelah lolos pun hati itu masih belum tenang karena harus meninggalkan Singkawang untuk kuliah di Jakarta. Sedangkan aku anaknya nggak pernah sama sekali jauh dari rumahku, selalu tinggal di rumah. Sebenarnya bukan berat akan perginya, tapi berat apakah di sana aku bisa adaptasi. Akhirnya persiapan, aku berangkat ke sana, tiket pesawat juga udah disediakan. Nah, nyampe di sana, aku ketemu dunia yang lain. Aku ketemu Jakarta akhirnya, yang biasanya aku lihat di TV doang, macetnya. Akhirnya aku lihat di depan mata aku, itu real banget. Tapi aku tetap bersyukur karena lewat PPTBC ini akhirnya aku bisa kuliah gratis, nggak ngerepotin orang tua. Pertama aku bisa dapat uang saku juga, jadi aku nggak minta uang lagi. Amazing sih buat aku, pekerjaan Tuhan di dalam hidup aku saat aku pencarian kuliah ini tuh sangat luar biasa. Untuk cerita selanjutnya gimana kehidupan di kampusnya, aku akan ceritain ke kalian di video selanjutnya. Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen juga, terus di subscribe supaya aku juga semakin semangat buat bikin konten yang seru, menarik, dan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, see you guys in next video. Bye bye.